Sahabat-sahabat sekalian, ada 4 kiat untuk membangun keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Karena jelas di surah Ar-Rum 21 bahwa tujuan pernikahan itu adalah supaya tentram, damai, tenang, ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu. Jadi dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah itu, ya, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Untuk apa manusia dipasang-pasangkan? Adalah untuk litaskunu, supaya sakinah, supaya tenang, damai. Maka ada 4 kiat supaya rumah tangga kita sakinah. Yang pertama adalah jangan banyak menuntut pasangan kita, tuntutlah diri kita. Jangan nuntut pasangan kita supaya sayang, cinta, dan perhatian ke kita. Tuntutlah diri kita untuk sayang, cinta, dan perhatian ke pasangan kita. Karena kebanyakan hancurnya rumah tangga adalah ego masing-masing yang saling menuntut hak tapi melupakan kewajiban. Maka jangan banyak menuntut pasangan kita, tuntutlah diri kita. Jangan menuntut pasangan kita supaya memberi hadiah. Tuntut diri kita bagaimana caranya bisa memberi hadiah. Jangan menuntut pasangan kita untuk soleh. Solehahkan diri kita, solehkan diri kita. Itu nanti ada hukum kausalitas sebab akibat. Pasangan yang baik akan dipasangkan dengan yang baik pula. Maka solehkan diri kita, insya Allah pasangan kita soleh. Jangan nuntut untuk diperhatikan oleh pasangan kita. Jebret perhatikan pasangan kita. Ada hukum nanti di mana justru ia tersanjung dan akan sangat perhatian kepada kita. Jadi sekali lagi, jangan banyak menuntut pasangan kita apapun, tapi tuntutlah diri kita. Nanti sunatullah akan berjalan. Orang yang baik akan dipasangkan dengan yang baik. Orang yang perhatian, pasangannya akan memperhatikan. Orang yang mencintai habis-habisan, maka pasangan juga akan mencintai dia habis-habisan. Itu hukum kausalitas. Dan banyaknya kehancuran rumah tangga karena saling menuntut. Selanjutnya yang nomor kedua adalah harus saling pengertian, ya, tafahum, bahwa setiap yang rumah tangga itu jelas dipersatukan karena perbedaan, pasti berbeda. Contoh, ya, kita dipasangkan di dalam pernikahan karena beda jenis kelamin. Itu laki-laki, ini perempuan itu laki-laki. Maka mimpi kalau ingin sama. Beda latar belakang, ya, mungkin itu ya dari kampung, kita dari kota gitu, atau sebaliknya kita dari kampung, dia dari kota. Jadi artinya memang beda latar belakang. Beda pendidikan, mungkin kita S1, dia hanya keluaran SD, atau sebaliknya kita keluaran SD, dia S1 atau S2, S3. Beda latar pendidikan. Beda pola asuh, mungkin itu keras, mungkin pola asuh kita lemah lembut, itu mungkin keras kepala, kita baperan. Nah, itu memang beda pola asuh, itu berpengaruh. Mungkin juga nanti beda suku gitu, itu suku Batak misalnya yang agak keras bicaranya, ini suku Sunda yang lemah lembut, makhluk halus misalnya. Maka tentu nggak mungkin bisa sama. Maka tafahum, saling pengertian dari berbagai perbedaan, itu akan melanggengkan pernikahan dan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Yang nomor ketiga, tunaikan hak dan kewajiban. Suami istri itu punya hak dan kewajiban. Istri punya hak gitu. Apa hak istri? Misalnya untuk diberi nafkah, ya, diberi sandang, pangan, dan papan. Suami punya hak untuk dilayani. Selanjutnya suami punya kewajiban untuk mencari nafkah. Maka kalau semua hak dan kewajiban ditunaikan, balance, bukan hanya hak saja diminta, tapi kewajiban pun diberi, maka insya Allah akan keluarganya sakinah, mawadah, warahmah. Suami mencari nafkah, istri dengan penuh amanah, ya, nafkah yang diberikan oleh suami diolah, dan akhirnya keluarga akan sakinah. Dan yang terakhir, jadikan surga cita-cita bersama. Kenapa banyak orang tumbang di akhir perjuangan rumah tangga? Bahkan anak-anak sudah pada mapan, sudah tinggal, ya, merasakan manisnya perjuangan, tapi hancur karena
tidak punya tujuan akhir, tidak punya goal akhir. Harusnya kita harus ada ya konklusinya, harus ada natijahnya, harus ada tujuan akhirnya. Apa itu tujuan akhir? Ridho dan surganya Allah. Di dunia bahagia, husnul khotimah. Di akhirat bersama di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau surga bukan tujuan kita, kalau ridho Allah bukan tujuan kita, maka dipastikan sesudah suaminya sukses, sesudah istrinya juga sukses, akhirnya mereka tidak tahu mau kemana. Akhirnya karena kebosanan mencari lagi ya pasangan lain, atau mencari lagi pelampiasan lain. Kenapa? Karena tidak punya tujuan akhir sampai jangka panjang visioner ke akhirat. Maka jadikan ridho Allah dan surganya tujuan bersama. Insya Allah akan bertahan melewati bentangan puluhan tahun berumah tangga. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.